Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya menghitung harga jual saya ke buyer dan saya cek di websitenya mereka. Makanya saya bisa tahu, oh kalau buyer wholesaler itu dia masang harga di websitenya dia dari harga ekspor saya itu 4,5 sampai 5 kali. Ya, jadi caranya belajar begitu. Tidak ada kita minta langsung sebuah formula bahwa fix seperti ini, nggak ada. Ya. Makanya itu tadi dia bilang riset kalian harus diperkuat. Ya. Termasuk mengenai kurs. Kursnya kan nggak stabil, Mas Dan. Ya sama seperti harga produk yang tidak stabil. Kalian cari average gap antara 1 tahun sebelumnya, kurs terendah berapa, tertinggi berapa. Nanti, nah bedanya kalau tadi ditambahkan, kalau untuk menentukan kurs, kalau tempat saya kurangkan. Ya, bila mana nanti terjadi penurunan kurs masih aman. Jadi contoh, kurs dolar sekarang misalnya 15.000. Ya. Saya biasanya menghitung harga jual pembaginya bukan 15.000 tetapi 14.500. Saya punya spelen 500 rupiah. Jadi kalau nanti rupiah menguat, dolarnya turun, kita nggak rugi. Itu dari sisi falas. Kan kita jualnya nggak pakai rupiah, kita jualnya pakai dolar. Tetapi kalau waktu nanti transaksi ternyata dibayar itu dolarnya 15.000, berarti kita punya untung per item 500 rupiah. Itu sebagai penambah margin penjualan kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, waktu saya bekerja ikut perusahaan orang, saya buat harga pada saat dolar 4.500. Tapi pada saat terjadi transaksi pembayaran dolar 15.000, berapa keuntungan dari selisihnya itu? Itu belum margin penjualan. Makanya kan menyakitkan, saya cuma dapat 21 kali gaji. Itu caranya berpikir, ya. Data kurs falas nggak harus dolar, semua ada di Bank Indonesia. Portalnya bisa dicek. Kalian bisa ngecek spesifik periode berapa. Saya selalu begitu. Misalnya ini saya dapat mau bikin harga buat buyer baru, saya ambil minimal 6 bulan sebelumnya mata uang ini naik turunnya seperti apa. Baru nanti saya jadikan acuan untuk menghitungan. Nah, tapi kalau kalian berharap semua informasi mengenai tadi harga komoditi terus kurs dalam satu portal, tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi kemampuan kita mencari informasi yang tepat itu sangat diperlukan. Terus mengenai cara menghitung harga, memang secara gampang saya tadi bilang kalau dia bayarnya itu buyer wholesaler, itu pasti dia jualnya 4,5 sampai 5 kali. Jadi kalau saya lagi malas ngitung, saya lihat websitenya buyer, oh dia jual 10 dolar nih, saya bagi 5 berarti 2 dolar. Berarti FOB saya harus maksimal 2 dolar. Itu cara gampangnya. Hanya untuk sekedar mencari tahu apakah harga barang saya kompetitif atau tidak di pasaran internasional. Tapi jangan terus diambil yang mudahnya begitu. Saya itu punya pertama ya, saya dari awal berdiri perusahaan saya sampai hari ini saya hanya melayani 2 basis harga, yaitu FOB, free on board, dan ex-factory. Saya tidak menawarkan opsi lain. Kenapa? Berkaitan dengan resiko. Ya. Krisis ocean freight naiknya gila-gilaan sampai 7 kali lipat. Kalau saya jualnya kemarin itu misalnya CFR, CIF, bangkrut saya. Karena yang membayar biaya shippingnya, ocean freight-nya itu dari eksportir. Kalau saya FOB, kenaikan berapapun di ocean freight itu yang nanggung pembeli, bukan kita sebagai eksportir. Ya efeknya apa? Kayak tadi bayar minta diskon karena freight-nya naik gitu ya. Cuma gitu aja. Tapi kalau kita dealing dengan buyer basisnya non FOB, ada CIR, CFR, CMA dan lain sebagainya,
Begitu freight naik 7 kali lipat, kalian nggak bisa jual. Ya. Apa kalian mau nunggu itu freight kembali normal, nggak kerja? Nggak juga. Gitu. Ya. Jadi salah satu strategi saya dari awal mendirikan bisnis ini adalah saya hanya melayani tadi FOB. Kalau pakai Infoterms untuk ekspor. Kalau buyer mau ngejar mau yang lain, saya tawarkan udahlah inventory aja, kamu urus sendiri. Saya prepare produknya sudah terpacking, selesai. Nah, policy semacam ini itu saya cantumkan secara resmi di company profile. Jadi nggak usah kalian sampai berbusa-busa nerangin, nggak perlu. Bagi saya, begitu bayar utang saya, dia udah paham termin saya apa, basisnya penjualan, FOB atau inventory, that's it. Nggak usah berandai-andai dengan saya, dan saya berani mending saya tidak punya hubungan bisnis, karena itu akan membuat atau mengubah platform dari keuangan di perusahaan saya. Ya. Jadi pemilihan basis harga jual itu sangat menentukan resikonya juga. Kalau teman-teman mungkin saya nggak tahu sudah belajar teorinya belum, yang namanya FOB itu tanggung jawab eksportir sampai dengan di atas kapal. Biaya yang muncul dari kapal sampai dengan ke buyer itu urusan dari importernya atau buyer. Jadi risikonya sudah selesai. Selama kontainer ini bisa di atas kapal, ya sudah. Biaya yang timbul sampai di situ tanggung jawab eksportir. Ya. Yang selebihnya misalnya karena kondisi perang terjadi kapal harus diturunter rutenya lebih jauh, nanti freight-nya naik, yang nanggung pembeli bukan kita sebagai eksportir. Ya. Jadi ini yang harus dipahami mengenai langkah awal. Saya banyak sekali konsultasi sama saya itu ribet banget, mau bikin harga yang CIF, CFR, CNA dan lain sebagainya. Saya bilang, kamu tuh lagi merintis kok malah cari yang repot sih, saya bilang. Kemudian dari awal kamu tentukan kita hanya bekerja dengan basis FOB, that's it gitu. Kalau nggak kayak gitu repot. Sekarang itu forwarder kalian tanya berapa ocean freight ke Amerika, nggak mau jawab mereka. Karena apa? Belum stabil, masih up and down. Yang kedua, komplain atau keluhan dari teman-teman yang belajar ekspor kalau mau ngitung harga dengan basis non FOB, Mas Dok, itu forwarder kalau saya tanya harga nggak mau ngasih. Mereka butuh sesuatu yang pasti dulu. Kamu udah megang PO belum? Baru mereka mau mengeluarkan harga. Ya. Karena kalau tidak, nanti mereka juga berpikir seperti yang tadi saya sampaikan. Ya kalau kamu tuh tanya sebagai calon eksportir, kalau kompetitor dari forwarder itu seperti itu dunia bisnis, ya. Wah, saya itu udah jujur dan master tanya kan nggak dikasih. Coba kamu posisikan dirimu sebagai forwarder, aman nggak rilis harga, gitu loh, ya. Jadi supaya kita itu tahu, oh begini dulu. Saya bilang, saya kemarin kebetulan didatangin forwarder ya, bukan besar itu, Samudra Indonesia ya. Dia punya kapal, dia punya forwarder, dia punya MKM. Saya menyampaikan unek-unek yang belajar ekspor itu. Benar kok, kalau tanya trade ocean freight itu sama forwarder harus melampirkan PO dari buyer atau enggak. Cukup sampaikan satu, saya butuh harga basis FOB. Karena kita jualnya FOB. Tapi kalau misalnya kalian itu mau nanya yang basisnya non FOB, kalian harus bilang berapa ocean freight untuk ukuran kontainer sekian, pelabuhan berangkatnya di sini, pelabuhan akhirnya di sini, komoditasnya ini. Itu cenderung pasti dibales karena terlihat kalian memahami apa yang kalian tanyakan. Itu loh. Ya. Tapi kalau kalian nanya berapa ocean freight-nya, loh, ocean freight itu berbeda-beda loh. Ocean freight di mana dulu? Kamu mau ngirim ke Singapura dengan ke Amerika beda ocean freight-nya. Ya. Timur Tengah, negara-negara yang mungkin dilewati konflik, pasti ocean freight-nya akan lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang tidak dilewati konflik. Jadi harus jelas
pelabuhan berangkat sampai pelabuhan bongkarnya di mana, ukuran kontainernya berapa, komoditasnya di dalamnya nanti apa. Ya. Jadi misalnya komoditasnya tempat saya itu handicraft, saya nanya tidak menyebutkan handicraft, terus kemudian ternyata isinya itu adalah briket batu bara, ya mereka nggak mau terima karena resikonya belum dihitung. Ya. Dangerous goods itu barang-barang yang berbahaya dan mudah terbakar, pasti ocean freight-nya akan tinggi, lebih tinggi daripada barang-barang biasa. Jadi cobalah bertanya dengan cara yang seperti itu kecenderungannya pasti akan direspon. Ya. Jadi kalau ada yang mensyaratkan harus ada PO dari buyer, terus harus ada packing list invoice, enggak ada. Saya juga sering kan, misalnya ke buyer itu saya cuma ingin tahu aja untuk basis ngitung saya. Saya bilang misalnya portnya dari Tanjung Mas Semarang, bongkarnya di Rotterdam, Belanda, ukuran 40 feet itu berapa? Nah, kalau kalian bisa menyebutkan portnya jelas, ukurannya jelas, produknya jelas, kan mereka yakin, ini paham ini. Gitu. Ya. Jadi cara kita juga berpengaruh pada feedback yang akan kita terima. Jangan pokoknya kasih aja record terserah dari mana enggak gitu. Itu pertanyaan yang malah justru menunjukkan bahwa kita itu nggak paham apa yang kita tanyakan. Ya. Ada lagi mengenai FOB, sering kali saya juga bingung. Jelas itu namanya free on board. Ya. Dia tanyanya begini, Mas Dap, kalau basis harga jual saya FOB sampai hari simpan itu buyer tidak dapat kapal atau tidak dapat kontainer, terus bagaimana? Dia bilang, yang ekspor kamu mau bayar. Logis nggak? Bayar di negaranya sana suruh cari kapal di sini. Yang diurus oleh buyer itu adalah tanggung jawab pembayaran dan resikonya, bukan pengelolaan simpennya. Jadi pemahamannya dia kalau FOB itu dia selonjoran aja, nunggu kontainer didatangkan sama buyer ke gudangnya dia. Udah, ini kan pemahamannya keliru. Saya bilang, even kamu pakai FOB, penyelenggara yang ngurusin dari barang itu di packing, di loading sampai terbit shipping dokumen, itu kamu eksportirnya. Lah kok kamu berharap yang kerjakan buyer itu ya bisa. Buyer itu menanggung biaya yang muncul dan risiko yang muncul. Itu loh. Jadi pemahaman basic seperti itu aja masih banyak yang belum pas, gitu loh. Makanya kadang pertanyaan-pertanyaannya juga menjadi hal yang kurang bisa direspon dengan baik karena kamu nggak paham loh. Ini FOB Mas Dap tapi prepaid. Ya. FOB kok prepaid gitu. Prepaid itu artinya ocean freight-nya dibayar di Indonesia. Itu bukan FOB. Itu kalau nggak CNF, CFR, terus CIF, pokoknya yang cost-nya dibayar di sini. Jangan mau ditipu sama buyer. Oke, FOB tapi prepaid, itu buyer yang ngapusi gitu loh. Nah kalau kalian nggak paham kan, kalian buru-buru ya FOB salah. Begitu dia FOB tapi freight-nya dibayar di negara asal, otomatis dia berubah bukan FOB. Itu basic pemahaman. Jadi Incoterms, kalau teman-teman mau bergerak di bidang ekspor ya tolong pahami dulu. Itu kita baru bicara masalah Incoterms atau basis harga jual. Belum masuk masalah payment. Ya. Saya kadang geli, ada pertanyaan, Mas Dap, gimana caranya membuat buyer mau ngasih DP ke kita?